memaparkan analisis servis layanan peer-to-peer atau P2P dan layanan crowdfunding yang ada di Indonesia. Layanan P2P atau vintage lending atau peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender, yaitu pemberi pinjaman, dan debitur atau borrower atau penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Tidak seperti proses pengajuan pinjaman di perbankan yang regulasinya lebih ketat, vintage P2P lending memiliki regulasi lebih longgar. Meski begitu, bukan berarti P2P lending asal menerima pengajuan pinjaman. Perusahaan vintage peer-to-peer lending tetap mempertimbangkan kelayakan kredit pinjaman, tenor, suku bunga, hingga track record histori kredit sang peminjam. Dan salah satu layanan P2P yang ada di Indonesia itu adalah Kredivo. Apa saja manfaat layanan P2P? Di antaranya, akses keuangan yang lebih mudah. P2P lending membuka pintu bagi individu atau perusahaan UMKM yang sulit memenuhi syarat pinjaman dari perbankan. Ini memberikan akses keuangan kepada individu atau UMKM agar tetap punya kesempatan berkembang seperti perusahaan yang sudah memiliki akses ke perbankan. Lalu, proses cepat dan efisien. P2P lending menghilangkan birokrasi yang seringkali berbelit-belit di perbankan. Proses pengajuannya yang lebih cepat memungkinkan peminjam mendapatkan dana yang lebih efisien di platform P2P lending. Yang selanjutnya, diawasi dan terdaftar OJK. Manfaat yang tidak kalah penting adalah keamanan dana investor. Saat ini, P2P lending sudah diawasi dan terdaftar OJK, layaknya lembaga keuangan resmi lainnya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat panduan dalam pelaksanaan bisnis P2P yang meliputi pengaturan terkait kegiatan usaha, mitigasi risiko, pelaporan, pendaftaran perizinan, serta tata kelola sistem teknologi informasi. Kredivo juga sudah diawasi dan terdaftar oleh OJK. Lalu, bagaimana cara kerja layanan P2P? Yang pertama, peminjam dan pemberi pinjaman harus mendaftar di platform P2P lending yang dipilih. Kedua, peminjam akan mengajukan permohonan pinjaman dengan menyertakan informasi seperti jumlah yang dibutuhkan, tujuan pinjaman, dan profil kredit. Platform P2P lending akan memverifikasi informasi-informasi tersebut. Yang ketiga, berdasarkan risiko kredit, platform P2P lending akan menetapkan tingkat bunga untuk meminjam. Keempat, setelah disetujui, penawaran investasi akan diberikan kepada calon investor. Jika jumlah dana pinjaman dari investor sudah menyentuh batas 100% atau sudah habis tenggat waktu, maka peminjam akan segera mendapatkan dana. Lalu yang kelima, peminjam akan membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Platform P2P lending akan memonitor pembayaran dan memberikan laporan rutin kepada pemberi pinjaman. Berikut cara kerja salah satu layanan P2P yaitu Kredivo. Bisa dilihat di gambar pertama. Persyaratan untuk daftar akun Kredivo itu yang pertama berstatus warga negara Indonesia, kedua berusia antara 18 sampai 60 tahun atau bisa dibilang yang sudah memiliki kartu tanda penduduk, yang ketiga berdomisili di Indonesia, lalu yang keempat berpenghasilan minimal 3 juta per bulan, 3 juta rupiah per bulan. Lalu Kredivo juga memberikan beberapa layanan yang membuat orang-orang berpikir kenapa sih harus daftar Kredivo, yaitu limit hingga 30 juta, bunganya 0%, tenor panjang dan terima barang sebelum membayar. Lalu di sini juga di gambar kedua ada cara daftar akun Kredivo. Yang pertama, buka aplikasinya, lalu lengkapi seluruh data diri yang diminta, biasanya data diri pribadi. Terus yang ketiga, masukkan alamat pada penunjuk peta. Yang lalu selanjutnya foto KTP dan selfie sesuai panduan. Lalu hubungkan akun e-commerce yang telah dipakai bertransaksi. Jadi untuk Kredivo ini kita bisa menggunakannya untuk transaksi di e-commerce di aplikasi atau layanan e-commerce juga. Selanjutnya foto NPWP sesuai panduan agar berkesempatan mendapat limit hingga 30 juta. Jadi manfaat yang didapatkan juga kita harus mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Kredivo.
Lalu yang terakhir, tunggu konfirmasi approval dari Kredivo. Paling lama 24 jam. Lalu seperti yang saya bilang, Kredivo ini kan bisa digunakan untuk pembayaran di e-commerce ya. Nah, di gambar ketiga ini juga ada gambar tata cara belanja dengan Kredivo, yaitu setelah memasukkan item yang ingin dibeli di e-commerce, bisa pilih metode pembayaran Kredivo, lalu pilih tenor cicilan, login ke akun Kredivo dengan nomor HP dan PIN yang terdaftar, lalu cek promo yang sedang berlangsung semisal memang ada, lalu masukkan OTP yang dikirimkan ke nomor HP pendaftar, contohnya seperti pada gambar keempat ini. Lalu, layanan P2P ini memiliki beberapa resiko, diantaranya dana investasi tidak dapat langsung dicairkan jika sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan. Oleh karena itu, jangan sampai menaruh uang panas untuk berinvestasi di P2P lending. Ada kemungkinan bahwa sang peminjam atau borrower tidak mampu melunasi cicilan alias gagal bayar. Apabila hal ini terjadi, maka sebagai investor berpotensi tidak akan mendapatkan dana investasimu kembali. Lalu, harus menunggu hingga jumlah pinjaman dana terkumpul 100% dulu. Hal ini tentu berbeda jauh dengan apabila meminjam dana di pinjaman online lain yang tidak mengadopsi sistem P2P lending. Karena sekali pengajuan, maka kamu bisa mendapatkan dana dengan instan. Selanjutnya, apabila terlambat mencicil, maka itu akan mempengaruhi kredit scoringnya. Jika terlalu sering terjadi, hal ini bisa jadi penghambat untuk melakukan pengajuan pinjaman lagi di masa depan atau di transaksi selanjutnya. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang layanan crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana untuk suatu proyek atau usaha yang melibatkan banyak orang. Dalam crowdfunding, sejumlah kecil modal dari banyak individu disumbangkan untuk membiayai proyek tersebut. Apa saja jenis crowdfunding yang ada? Yang pertama, equity crowdfunding. Sering disingkat menjadi ECF, merupakan jenis pendanaan yang menawarkan saham pada investor. Jenis yang satu ini cocok digunakan bagi startup ataupun bisnis menengah yang memerlukan modal besar. Yang kedua, donation crowdfunding. Berdasarkan namanya, tentu sudah mengetahui cara pengumpulan dana yang dilakukan crowdfunding ini, yaitu dilakukan dengan sistem donasi seperti platform Kita Bisa yang sudah sangat terkenal ya. Kita juga sudah pasti tahu apa itu platform Kita Bisa. Umumnya pendanaan jenis ini seringkali dimanfaatkan sebagai bantuan sosial untuk bantuan bencana alam, orang sakit yang membutuhkan, dan lainnya. Lalu ada reward crowdfunding. Untuk jenis selanjutnya ini mirip dengan ECF, hanya saja pada ECF pemberi dana akan memperoleh keuntungan dalam bentuk saham, sementara pada reward crowdfunding ini keuntungan yang didapat berupa penawaran seperti potongan harga, layanan uji coba gratis, dan lainnya. Lalu ada debt crowdfunding. Jenis ini seperti jasa peminjaman uang. Jadi, sistem yang dilakukan yaitu pencari pinjaman yang akan datang pada peminjam, lalu meminjam uang dengan tujuan sebagai modal usaha atau bisnis. Setelah memperoleh keuntungan, maka meminjam bisa memperoleh kembalian dalam bentuk insentif seperti bunga. Apa saja manfaat dari crowdfunding? Yang pertama, memiliki jangkauan yang luas. Tidak heran jika banyak orang dari segala penjuru daerah memilih platform ini dalam melakukan pengembangan dana. Selain itu, dengan menggunakan teknik ini juga bisa mempermudah interaksi dan kampanye penggalangan dana. Yang kedua, berkesempatan melakukan pengenalan bisnis. Teknik ini juga memungkinkan untuk mengenalkan bisnis maupun kampanye penggalangan dana dengan memberikan informasi terhadap bisnis yang tengah dibangun. Jadi, dalam hal ini, para calon pemberi dana bisa mengetahui detail usaha serta langkah perkembangannya. Lalu yang ketiga, dapat melakukan pemasaran dengan berbagai macam cara. Contohnya, dari media sosial, email, atau strategi pemasaran yang lain. Hal ini bermanfaat supaya penggalangan yang dilakukan bisa terpenuhi dalam waktu yang lebih cepat. Lalu, bagaimana cara kerja crowdfunding itu sendiri? Pertama, harus membuat proposal yang menarik, informatif, serta interaktif supaya orang lain tertarik dalam menanamkan modal pada bisnis yang dimiliki. Jadi, informasi yang diberikan pada proposal tersebut bisa diterima dengan baik oleh para investor. Informasi yang tercantum diantaranya mencakup jenis usaha, proses manajemen, strategi marketing, hingga tujuan bisnis yang dirintis. Yang kedua, mendaftar secara online di platform yang tersedia. Jadi kita diharapkan mencari platform crowdfunding terpercaya untuk mendaftarkan proposal yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, memantau perkembangan dari proposal yang telah diajukan.
Langkah ini memantau perkembangan proposal yang diajukan. Apabila investor menanyakan berbagai hal terkait usaha yang dimiliki, bisa segera membalasnya dengan jelas. Jadi, pemilik modal akan semakin tertarik dan yakin untuk menanamkan modal pada bisnis. Mungkin di kita bisa juga ada orang-orang yang memanfaatkan platform ini selain untuk penggalangan dana, mungkin untuk sesuatu untuk usaha dia. Dan pasti syaratnya untuk di kita bisa ini, usahanya itu harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik dan yang memang tujuannya tidak hanya untuk diri dia sendiri sebagai pemilik usaha, sebagai perintis usaha, tapi juga bisa hasilnya itu nanti jika modal yang diberikan melalui platform kita bisa ini, selain membantu dia usaha, dia juga akan memberikan hasil usaha itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Karena seingat saya ada yang seperti itu beberapa. Mungkin saya juga akan memberitahu cara kerja crowdfunding atau cara donasi di Kitabisa. Setelah kunjungi kitabisa.com, pilih galang dana yang ingin dibantu. Nanti ada beberapa pilihan. Lalu klik tombol donasi sekarang, lalu pilih metode pembayaran. Dan donasimu telah berhasil. Lalu, apa manfaat crowdfunding? Kelebihan yang dimiliki crowdfunding adalah akan membuat bisnis populer lebih cepat, apalagi jika profil bisnis dikemas dengan cara menarik bisa memiliki nilai lebih. Selain itu, proses pengajuannya juga mudah serta dapat memikat para investor potensial. Ini juga jika di platform crowdfunding kita bisa, jika mungkin tipsnya adalah penggalangan donasinya itu memang tengah dibutuhkan atau orang-orang pun tahu tentang berita yang sedang terjadi dan orang-orang juga tertarik untuk melakukan penggalangan dana atau donasi di Kitabisa. Mungkin sekian dari pemaparan analisis saya mengenai layanan P2P dan crowdfunding. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.